Sekarang orang lemah, gak punya otot, pengen berotot, fitness tiap hari, berusaha angkat beban berat. Dia usaha terus agar apa? Bisa berotot. Sama, kita pengen kuat dalam sholat, bisa ngelawan pikiran sehingga kita bisa khusyuk, hadir dalam sholat. Gimana? Ya lawan terlebih dahulu. Kata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi menyatakan dalam perkataannya tentang orang-orang yang kuat. Siapa orang-orang kuat ini? Siapa? Di sini beliau mengatakan hudurul qalb ma'allah fi shalah yatayassar lil aqwiya. Hudurul qalb fi shalah ma'allah yatayassar lil aqwiya. Menghadirkan hati di dalam salat, kata Habib Ahmad bin Zaid, ini mudah bagi orang-orang yang kuat. Aqwiya, kita ingin tahu orang yang kuat. Bukan yang bisa menjatuhkan orang, bukan yang bisa ngangkat beban ratusan kilo, bukan nih, yang bisa hadir hatinya di dalam sholat. Berat, berusaha fi asra'il waqt, dalam waktu yang sangat sebentar. Ini orang-orang yang kuat sudah, yang terbiasa. Kemudian beliau menyatakan wala yughalu fi haqqihim innahum yatakallafuna al-hudur inda kulli maqam hatta yatayassar. Mengapa mereka bisa melakukan hal demikian, bisa hadir hatinya di dalam sholat? Karena mereka berusaha di setiap keadaannya untuk menghadirkan Allah. Di setiap keadaannya untuk menghadirkan Allah, memaksa di setiap keadaan untuk menghadirkan Allah, sehingga ketika sholat mudah. Kenapa? Karena di setiap keadaannya sudah dipaksa, akhirnya bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna dzalika sya'nu du'afa wal aqwiya tahdhuruhum al ma'ani wal adab al batinah fi shalah bisuhulah. Para aqwiya, orang-orang yang kuat, sangat mudah untuk menghadirkan tentang makna bacaan yang mereka baca. Tapi kita para orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, kita masih berusaha memaksa diri kita untuk memahami makna bacaan yang kita baca dalam sholat, untuk memahami makna gerakan yang kita lakukan dalam sholat. Ini sya'nu du'afa. Kita masih du'afa, belum tergolong orang-orang yang aqwiya. Masih du'afa yang masih berusaha untuk memaksa dirinya bisa hadir, bisa memahami bacaan ma'ani yang kita baca ketika sholat. Maka dari itu biasakanlah di setiap keadaan, jangan nunggu sholat. Makanya beliau juga menyampaikan dalam katanya adzikir bil lisan, zikir dengan lisan. Ini harus kita biasakan walau ma'aghaflah. Harus kita biasakan zikir dengan lisan. Biasakan lisan kita berzikir kepada Allah walaupun kita kadang lalai. Kita lalai, tapi lisan bagaimana harus menyebut kepada Allah walaupun kita lalai. Karena apa? Beliau menyatakan yasri ilal qalb minhul gabas. Kita bisa zikir walaupun kadang kita lalai. Untuk membiasakan diri kita bisa hadir bersama Allah, kita bisa zikir walaupun kita lalai. Itu akan berdampak walaupun sedikit pada hati, akan sampai pada hati. Gabas ini hanya percikan. Ketika kita terbiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita kadang lalai, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sampai percikan-percikan daripada sir apa yang kita baca, sehingga tasta'ilu fihi narut tauhid. Kata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, terbiasa berzikir kepada Allah walaupun dalam keadaan lalai, sehingga gabas percikan tersebut akan menghidupkan api tauhid dalam diri kita, sehingga kita berusaha terus menerus memaksa diri kita untuk bisa hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan kita, sehingga ketika masuk dalam sholat kita bisa khusyuk, kita bisa tahu maknanya syahadu an la ilaha illallah ketika dalam tasyahud. Kita bisa tahu maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bisa tahu maknanya bagaimana Habib Ali Khalid Qasam ketika mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kita bisa mendengarkan bagaimana jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuh apa? Butuh paksaan. Agar apa? Bisa jadi kuat. Sekarang orang lemah, gak punya otot, pengen berotot, fitness tiap hari, berusaha angkat beban berat.
Dia usaha terus agar apa? Bisa berotot. Sama. Kita ingin kuat dalam sholat, bisa ngelawan pikiran sehingga kita bisa khusyuk, hadir dalam sholat. Gimana? Ya lawan terlebih dahulu. Jadi itu yang dikatakan oleh Pak Ahmad bin Al-Habsyi. Semoga kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang aflah, orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam sholat. Minta kepada Allah. Allah ingin rasanya khusyuk dalam sholat, pengen nikmat ya Allah. Di setiap hal yang mendekatkan aku kepadamu, berikan aku kenikmatan ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, beliau punya kitab ditulis apa? Sholatul Muqarrabin. Sholatnya, bagaimana cara sholatnya orang-orang muqarrabin yang dekat sama Allah. Bisa dibaca, terjemahannya ada, tapi berat. Apa? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar menghadirkan ma'aninya. Perlu paksaan, perlu step by step sehingga kita bisa meningkat kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita digolongkan sebagai orang-orang tetap istiqamah, orang-orang yang bisa khusyuk dalam sholat, orang-orang yang bisa khusyuk dalam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan keledatan, bukan hanya keledatan ketika kita makan dan lain sebagainya, keledatan ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.